Oke teman-teman, jadi selamat pagi baku dapat lagi. Sekarang hari Minggu tanggal 7 bulan Juli ya. Sudah bulan Juli sekarang tahun 2025. Sekarang sudah masuk hari ke-9 untuk touring saya ya. Jadi saya dari Kabupaten Bolang Mongondo, Imandi di rumah saya. Nah, saya akan menuju ke Tompasok Baru, Minahasa Selatan ya. Masih di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi sekarang jam 9:18, sekitar 80 sampai 90 kilo. Tidak terlalu jauh untuk hari ini, makanya kita santai-santai saja sambil menikmati pemandangan. Nah, jadi teman-teman, rencana saya akan saya akan kembali ke Palu hari Kamis ya. Hari Kamis pagi saya sudah wajib untuk balik. Jadi hari ini kita menuju ke Tompasok Baru karena ada acara keluarga di sana. Nah, mungkin kita akan bermalam di sana. Nah, hari Senin kita akan ke Manado karena touring saya ini saya kasih titik finishnya di kota Manado. Nah, terus dari kota Manado kita akan naik ke Kabupaten Minahasa ya, ke daerah Tondano, daerah pinggiran danau. Bertemu juga dengan keluarga, ada agenda di sana. Oke, jadi kita nikmati saja perjalanan pagi hari ini karena bocor sedikit bocoran saja ya. Jalan-jalan yang akan kita lewati ini ada beberapa pemandangan atau disuguhi pemandangan yang bagus ya. Dari pemandangan persawahan di dataran Dumoga ini, terus sampai ke Kota Mobagu. Kita akan lihat bagaimana Kota Mobagu itu seperti apa. Terus naik ke atas pegunungan ke daerah Modo Inding. Di sana ada beberapa danau dan juga ada pemandangan perkebunan sayur, dan pokoknya banyak. Nanti kita juga kalau cuacanya mendukung kita akan melakukan fly drone di sana ya. Oke, nanti orang sambung lagi kalau sudah berpindah tempat yang yang pemandangan yang lebih bagus. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki daerah ada namanya Pusian ya. Ini dia landscape-nya, pemandangan. Jadi dataran Dumoga itu dikelilingi oleh bukit-bukit ya. Sejauh mata memandang tuh bukit. Ini juga bukit. Jadi tujuan saya membuat video-video ini untuk menunjukkan bagaimana cara atau bagaimana jalan jika Anda menuju ke Manado dari Balikpapan. Kalau naik ferry apa saja yang harus disiapkan, berapa harga tiketnya, harga-harga hotelnya, nanti saya juga akan spill. Nah, kemarin saya lupa, waktu saya menginap di Toboli, harga hotel di sana itu full AC, kamar mandi dalam, ya bagus lah, standar guest house.
itu hanya 200.000 saja. Itu sangat dekat dengan tempat makan, dengan minimarket. Itu tempat strategis karena Toboli adalah tempat persinggahan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan jauh menuju ke Makassar, menuju ke Palu, atau dari Palu sebaliknya mau ke Manado, seperti itu. Harganya 200.000. Nah, hotel yang saya tempati juga waktu di Gorontalo itu harganya 200.000 juga, dengan fasilitas yang sama, dengan keramahan dari petugasnya. Apa ya kalau di hotel bilang ya, orang-orangnya yang bertugas itu. Intinya side bag saya diangkat karena dia lihat berat mungkin ya, ditolong, diangkat, begitu ya. Jadi pelayanannya itu sesuai ya, teman-teman. Jadi itulah. Terus harga makanan di Gorontalo itu, teman-teman, nasi campur dengan banyaknya pilihan menu itu 10.000 satu orang. Kalau di tempat lain kan, kalau makan selalu tanya mau minum apa, itu pasti bayar. Kalau di daerah saya, dari daerah Gorontalo sampai ke daerah Sulawesi Utara sampai ke Manado, minumnya itu masih disediakan dan itu gratis, teman-teman. Jadi waktu saya tinggal 5 hari ya, terhitung dari sekarang. Karena kemarin saya ada beberapa hari di rumah ya, mengunjungi kerabat-kerabat dan saudara-saudara saya yang sudah lama tidak pernah ketemu. Makanya hari ini baru saya meneruskan perjalanan. Oh iya, dan juga side bag saya atau rak dari side bag saya itu kemarin sempat goyang. Nah, ada saya perbaiki karena ya lumayan ya, bobotnya kemarin berat, cukup berat ya. Jadi dicoba lagi hari ini, semoga saja aman-aman. Di sini banyak persawahan ya, teman-teman, karena ya memang sebagian besar orang di sini bertani, menanam padi ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan naik ke atas pegunungan itu ya. Nah, jadi letak dari kota Mobagu itu ada di seberangnya pegunungan itu. Nah, jadi kita dari sini akan mulai jalanan menanjak. Tapi ya masih tanjakan-tanjakan landai saja, dan jalannya cukup lebar. Berbeda dengan tanjakan-tanjakan yang kemarin kita lalui itu kan, yang Santigi, terus yang tanjakan-tanjakan waktu keluar dari kota Gorontalo itu ekstrim-ekstrim. Kalau di sini ya seperti ini, santai-santai. Paling kalau CRF ya perjalanan 5-4, kalau sudah pelan mungkin 3, karena lebar jalannya. Semoga saja gambar saya ini bagus ya, karena saya merubah settingan semalam. Karena saya rasa masih ada sedikit kurang ya dari hasil rekamannya. Nah, saya rubah, semoga saja ini bagus ya, karena tadi malam tidak bisa saya coba. Karena masih malam ya, saya harus coba di siang hari. Karena jujur teman-teman, saya itu tidak terlalu suka
color grading ya. Kalau warna-warna yang sudah tidak terlalu natural, saya tidak terlalu suka. Di jalannya mulus ya teman-teman. Nah, itu sementara menanjak ya. Lagi kita sampai di puncaknya teman-teman. Ini namanya adalah Puncak Tumuyu. Rawan longsor nih. Ini dia Puncak Tumuyu. Kita akan memasuki daerah pusat kota ya. Nah, kalau lurus kita akan ke Amurang, Manado. Nah, kalau ambil kanan kita akan masuk ke pusat kota, Kota Mobagu. Oke. Hari Minggu ya, semoga saja tidak macet. Semoga saja tidak macet guys. Tertinggal dari kacamata. Nah, jadi kita akan ambil kiri ya. Kita akan masuk ke pusat kota. Lampu hijau masih lama. Wah, merah guys.
Jadi inilah teman-teman, kawasan perkotaannya Kota Mobagu. Jadi banyak cerita lucu ya teman-teman. Jadi nama kotanya bukan Mobagu tapi Kota Mobagu. Jadi kalau dibilang di sini itu Kota Mobagu begitu. Jadi kalau orang nggak tahu pasti mereka bilang, wah ini namanya Mobagu ya, di Kota Mobagu. Padahal memang aslinya Kota Mobagu. Bundaran Paris. Nanti kalau ada tempat yang bagus yang ada tulisannya Kota Mobagu, kita foto dulu ya teman-teman ya. Lupa ya, di sini ada atau enggak ya? Enggak ada kali. Oh itu ada. Nanti kita foto di situ guys. Nanti kita ambil kiri. Saya juga sudah lupa ya tempat ini. Kita akan ambil kiri. Nanti kita akan cari tempat fotonya. Nah, habis ini kita akan melewati salah satu monumen yang terkenal di Kota Mobagu, yaitu namanya Patung Bogani. Nah ini dia. Jadi ceritanya adalah Bogani ini adalah salah satu kesatria dari suku Bulang Mongondo. Nah itu dia. Semoga saya tidak salah. Dia orangnya tinggi besar seperti raksasa. Bahkan ada legenda bilang jejak kaki kirinya ada di kampung satunya, terus jejak kaki kanannya itu ada jauh di kampung sebelahnya. Makanya dia kayak loncat begitu. Itu mitosnya atau legendanya. Oke. Nah, di sini juga kalau kita lurus kita akan pergi ke tempat paling tinggi dari Kota Mobagu, puncak Kota Mobagu, tapi saya tidak akan ke sana karena waktu ya. Jadi saya langsung saja gas ke daerah Modo-Inding dan Tompasok Baru. Kita akan ambil kiri di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan memasuki daerah kebun kopi ya. Kenapa disebut kebun kopi ya? Karena banyak tanaman kopi. Sini tanjakan berliku-liku. Dan kalau teman-teman lihat nanti kalau sudah tidak terhalang pohon, kita akan melewati itu namanya Gunung Ambang. Kelihatan enggak? Sebentar.
Yang itu teman-teman, yang ada kayak kawah-kawah itu Gunung Merapi. Jadi gunung berapi yang namanya Gunung Ambang. Jadi jalur ini kita akan melewati, kalau tidak salah, 3 danau dan 1 gunung berapi, dan masih aktif. Dan di sini itu cuacanya dingin ya teman-teman, hawanya itu sangat dingin. Kalau di Jawa itu seperti di Bogor. Bogor dingin, mirip-mirip. Nah, ini dia kelihatan Gunung Ambangnya. Itu kelihatan ya. Tapi ya banyak kebun-kebun kopinya sudah digantikan sama tanaman yang lain ya. Sini memang sudah masuk daerah dingin. Tikungan-tikungannya ini sangat berlika-liku. Nah, kita lewati tikungan yang namanya tikungan es. Jadi jalur ini dinamakan tikungan es. Berlika-liku. Sudah berlika-liku, nanjak lagi. Teman-teman lihat tikungannya ini, awas hati-hati, jalan rusak. Asli udara di sini sangat dingin teman-teman. Sekarang itu jam setengah 11. Bahkan orang-orang yang datang berkebun di tempat ini, mereka memakai jaket ya, karena di sini sangat dingin. Wah, itu kabut atau hujan ya? Jangan hujan. Jadi mulai dari sini sudah banyak perkebunan sayur teman-teman. Karena daerah Modo Inding ini adalah salah satu pusatnya perkebunan di Sulawesi, atau pusat rempah-rempah, wortel, ada kol, ada bawang, ada tomat, dan lain-lain. Coba dilihat pemandangannya, wah mantap.
Lihat jalannya ya, mantap ya. Seperti di negeri dongeng. Nah, ini tikungan es yang asli ini. Di sini sangat dingin, teman-teman. Nah, jadi di puncak dari tikungan es ini ada satu danau yang dinamakan Danau Tondo. Asli, ini sekalinya hujan. Anjay. Wah, gawat. Aduh, hujan guys. Oh. Danau Moat. Nah, jadi teman-teman, ini dia salah satu ikon dari tempat ini ya, itu Danau Moat. Wah, sayang sekali teman-teman, ini lagi hujan. Sebenarnya saya mau menerbangkan drone di sini, tapi ya sayang sekali hujan. Alam.
daerahnya bagus, kebunan yang saya katakan tadi. Dan sayur. Dingin, hujan lagi. Kalau itu bukan kaki, hari. Kalau ke puncak Merinding lurus belok kanan, nah kita akan ambil kiri. Wah. Selamat datang di Modo Inding, teman-teman. Aduh, maaf ya saya tidak memakai mic karena hujan ya. Mic saya itu tidak terakhir. Ini salah satu gereja yang unik ya, yang berbentuk kentang. Kayak lama ya, tinggal di sini dulu bergaul dengan orang. Mantap dalam lewat sini. Terakhir saya lewat sini sekitar tahun 2022 akhir. Oh iya, ada juga tahun 2023 awal. Nah, rute ini kalau lurus sampai di Apurang, ke kanan, jalur ke Manado bisa, jalur ke Bitung, ke Tondano, ke Tahan. Oke, tadi kita sudah melewati daerah Modo Inding, Lokobang. Nah, setelah kita akan masuk ke daerah dataran Tokespar. Berubah lagi cuaca dari yang daerah dingin turun ke daerah yang sedikit panas, sedikit hangat di rawan longsor. Padahal kalau pinggirannya ini bersih, teman-teman, pemandangannya bagus. Ya, karena ada pepohonan. Bagus. Ini masuk ke tempat yang banyak pohon pinusnya. Oh, itu perkebunan cengkeh, seperti ini cengkeh, sebelah kiri. Di pohon cengkeh ini yang warna-warnanya mirip.
Agak kuning-kuning sedikit, pohon-pohon sedikit. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi ini sudah masuk hari ke berapa ya? Masuk ke hari ke 10 ya. Ya betul, hari ke 10 dari touring Balikpapan Manado saya. Nah, jadi teman-teman, 4 hari terakhir ini agendanya saya akan finish di kota Manado. Terus akan ya menikmati pemandangan kota Manado ya, santai-santai sedikit. Setelah itu kita akan ke salah satu tempat di daerah Kawangkoan. Kita cari oleh-oleh. Nah, setelah dari situ kita lanjut ke Tondano ya. Kalau waktunya masih sempat, lanjut ke Tondano besok ya, hari Selasa. Nah, dari Tondano kita langsung balik ke Imandi. Umur panjang seperti itu. Semoga kita dilancarkan. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar kita selalu diberikan kelancaran hari ini, diberikan have fun, diberikan keseruan, diberikan cuaca yang baik, yang bagus dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai, berdoa selesai, amin. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya berada di Tompasok Baru ya. Tompasok Baru itu kecamatan Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan. Gak terasa kita sudah di akhir menuju ke Manado. Nah, jadi di sini itu daerah dingin ya, berembun. Tadi saja sudah dapat footage bagus ya, puji Tuhan. Dapat sunrise, embunnya juga tidak kalah mantap. Ada di footage drone. Nah, hari ini kita santai-santai saja ya, sambil menikmati pemandangan. Karena ini masih pagi juga. Kita akan cari hotel yang murah meriah di kota Manado ya. Ini dia Gereja Advent Tompasok, kenangan Jemaat Tompasok Baru 2. Saya tidur nyenyak sekali karena dingin ya. Enak sekali tidurnya. Oh iya, nanti di Manado juga kita akan servis si chair ya. Kita servis dia, ganti oli. Anda meninggalkan Tompasok Baru 2. Oke. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah dapat pemandangan yang lain. Mantap sekali apanya. Udaranya.
Ratato Road. Lihat pemandangannya teman-teman. Nice. Mantap. Blue ini. Gas. Gas ya. Memang paling enak ya kalau kita jalan pagi hari itu. Sekarang sudah hari Senin, tanggal 7 bulan 7 tahun 2025, jam 8:23, sudah setengah 9. Oke. Oke, terang terima tolling guys. Santuy saja. Soalnya tulisan I love motoling-nya masih ada. Masih ada guys. Ini dia, I love motoling. Mantap. Anda meninggalkan desa motoling. Oke. Ya. Nah teman-teman, jadi kita akan memasuki satu desa yang menjadi penghasil minuman khas dari Manado ya, cap tikus namanya. Jadi dia minuman alkohol ya, tapi di sini itu dijual bebas karena merupakan penghasilan, salah satu penghasilan utama dari masyarakat setempat. Wanga, kampung ini namanya Wanga. Nanti kita akan lihat di bagian-bagian depan saya ini nah teman-teman. Ini tuh cap tikus dijual di sini. Nah, dulu di sini terjadi satu musibah, longsornya
musibah longsor yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 2 orang ya, kakak beradik. Mana sih tempatnya itu kemarin? Nah ini nah teman-teman, ini yang jual-jual cap tikus itu, mantap ya. Saya memang sengaja pelan-pelan ya teman-teman, karena yang pertama saya ingin sampai di Manado itu sudah agak siang, biar hotelnya sudah bisa check in. Nah terus yang kedua, saya ingin menikmati suasana pagi di perkampungan. Nah terus alasan selanjutnya juga, saya tidak terlalu ingin memaksakan kinerja engine dari Cherry ini, karena dia kan perjalanan panjang kan, jalan jauh. Oke, kita sambung lagi. Itu 114 kilo Manado 6 Gorontalo Koperasi. Habis ini kita akan keluar ke jalan utama, jalan Trans Sulawesi. Teman-teman, sekarang kita memasuki daerah Amurang ya, pusat Kabupaten Minahasa Selatan. Terima kasih banyak dengan Rp50.000 membalas pembinaan goreng jaket.
saja. Ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Ayo mengantuk. Ini terminalnya. Ya. Kayaknya besok mungkin teman-teman saya akan servis si Cherry ini, ganti oli, sama saya akan cek bearing depannya ini. Soalnya sudah agak terasa dia agak kocak depan kayaknya ini. Sudah bagus sih, sudah jadi jembatannya. GMT Express. Nanti kita akan ambil jalur dalam ya. Kita akan masuk ke Boulevard Amurang. Semoga saja masih bagus ya. Mana sih jalan masuknya, lupa ya. Ini kayaknya. Oh ya, itu betul. Dia Boulevard Amurangnya. Ini Teluk Amurang. Ini di belakang Hotel Sultan Raja. Oke, kita foto dulu. Kantor Bupati Minahasa Selatan. Oh, ini baru selesai apel ya. Oh iya, hari Senin ini, lupa ya.
weekend guys, Manado Tua. Oke teman-teman, finally kita sudah memasuki kota Manado ya. Puji Tuhan ya. Perjalanan dari Balikpapan lewat perjalanan laut selama 22 jam pakai ferry. Terus ke Toboli, menginap di Toboli 1 malam. Lanjut perjalanan sejauh 700 kilo Toboli Gorontalo sampai ke Gorontalo, menginap lagi 1 malam ya. Nah terus lanjut Gorontalo Imandi. Di Imandi banyak kegiatan. Setelah itu lanjut ya, Imandi Tombasok Baru. Imandi Kota Mobagu. Terus lanjut ke Tombasok Baru. Terus hari ini Tombasok Baru, Amurang, dan Amurang lanjut ke kota Manado. Puji Tuhan ya, sekali lagi puji Tuhan. Kita sudah memasuki area kota Manado. Yang kelihatan itu adalah Gunung Lokon ya, yang berada di Tomohon. Finally tibalah kita di kota Manado, teman-teman. Selamat datang di Manado. Sudah lama saya tidak datang ke sini. Kita disambut oleh gerimis, guys. Semoga saja tidak deras ya hujan. Ini dia Manado Beach Walk. Ini dia teman-teman yang belum pernah main-main ke Manado, boleh dicoba. Manado ini adalah kota para wisata
Yang itu adalah Manado Tua, yang sana adalah Bunaken. Pusat kota 6 kilo lagi dari sini. Tapi mulai dari sini sudah kawasan yang rame-rame. Sudah mulai flu ya. Soalnya kehujanan, di jalan kecapean. Akhirnya kita sudah di pusat kota Manado. Kita masuk ke kawasan Megamas dulu, nyantai-nyantai di situ sambil nunggu waktu check-in. Jadi dari siang sampai sore kita santai-santai dulu, umur panjang di dalam hotel. Pas waktu sunset kita jalan-jalan di sekitaran kawasan. Seperti inilah kota Manado. Memang ramai. Masuk mobil. Kota Manado. Puji Tuhan guys, finish. Balikpapan Manado. 1.500 kilo guys. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai guys. Sampai dengan selamat. Ini namanya God Bless Park. Itu lain ya sekarangnya God Bless Park itu. Lu 4 Point Manado Town Square. Lama nak datang sini. Nah ini dia, ini ciri khas orang Manado ini. Cewek. Pirang-pirang everybody. Iya sudah buka loh, sudah di atas jam 10 kok. Jam 11 kok sekarang. Manado Town Square. Capek juga ya. Nih guys,
guys, kita akan masuk ke kawasan Megamas. Itu guys. Oh, Manado. Welcome to Manado, guys. Oke, welcome to Manado. So lama, guys. Finally. Kawasan Manado. Uhuy. Di sini bagi yang mau kulineran, di sini itu lengkap. Tuna house, sampai ikan bakar apa, sampai seafood, sampai B2, B3, B10, semua ada. Tapi enaknya sekarang itu kita sudah tidak bisa masuk ke Fonkasi ya. Kalau motor tidak bisa masuk kayaknya sekarang. Ini kalau malam ini rame teman-teman. Ini klub-klub ini. Klub-klub semua. Welcome to Manado. Oke. Mana ya?